Bruce Lee. Meskipun beliau itu sudah meninggal setengah abad yang lalu, tapi nama beliau itu masih diingat sampai sekarang. Dia begitu dihormati. Ini nih, Intan kasih lihat footage kematiannya Bruce Lee, jalanan penuh sesak oleh manusia. Apa sih yang membuat Bruce Lee itu begitu dikenang? Apa karena dia ganteng? Apa karena dia artis Hollywood? Atau dia ada keistimewaan yang lain? Daja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membacakan pesan yang masuk dan kali ini pesannya via PayPal dari Gatot Hartanto. Nggak ada pesan sih, cuman ada transferan duit. Makasih. Buat teman-teman yang mau mensupport channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mensupport kami via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat kita. Dan kalau misalkan teman-teman ada request, entah request video atau support atau ngasih dukungan, teman-teman bisa nulis via PayPal atau Saweria yang nantinya semua pesan yang masuk Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco 1940. I'm 24 right now. Mungkin kebanyakan dari teman-teman itu taunya Bruce Lee itu, oh dia itu artis Hollywood, artis kungfu. Ya bener sih, nggak salah. Tapi Bruce Lee ini lebih dikenal karena jasanya memperkenalkan kungfu ke seluruh dunia. Kalau nggak ada dia, kungfu itu nggak se-ngehit sekarang ini. Dan beliau ini dianggap mengangkat derajat orang Asia yang dipandang rendah oleh bule pada saat itu. Apakah Bruce Lee ini pertama kali artis Asia yang masuk Hollywood? Enggak. Sebelumnya itu juga ada. Tapi sebelumnya Bruce Lee, orang-orang Asia yang masuk ke Hollywood itu dijadikan musuh. Bruce Lee pertama kalinya dia itu artis Asia dan dia ngambil peran utama, protagonis. Makanya artis-artis Asia yang masuk Hollywood sebelumnya Bruce Lee itu nggak ada yang terkenal. Lawang dijadikan musuh terus. Netizen mana yang mau ngepui musuh? Yang dikepui itu selalu peran utama, ya kan? Nah sekarang gimana sih kisah hidup dan perjuangannya Bruce Lee? Bruce Lee lahir pada tanggal 27 November 1940 di San Francisco dengan nama kecil Le Jun Fan. Kenapa kok Bruce Lee ini bisa lahir di San Francisco? Karena ayahnya Bruce Lee pada saat itu yaitu Le Wei Chuan itu lagi ngejob ke Amerika. Le Wei Chuan itu dia profesinya sebagai bintang opera. Saat Bruce Lee berusia 4 bulan, mereka kembali lagi ke Hong Kong. Makanya Bruce Lee ini punya dua keluarga negaraan, by birth dan by citizen. Di usianya Bruce Lee yang belum genap 1 tahun, dia sudah membintangi film Golden Gate Girl. Di usianya yang ke-9 tahun, Bruce Lee bersama ayahnya membintangi film The Kid. Di usia Bruce Lee yang ke-18 tahun, Bruce Lee itu sudah membintangi 20 jenis film di Hong Kong. Bruce Lee saat ABG dia itu sering terlibat dalam pertengkaran di jalan. Kalau orang tua itu biasanya tuh ya mendidik anak itu ya nanti kalau misalkan ada orang cari gara-gara ngompas kamu, sudahlah kasihkan aja. Dia minta uang apa sudah kasihkan aja daripada kamu diapa-apain. Kalau bapaknya Bruce Lee, dia bilang, oh kalau bisa hajar saja. Sampai bapaknya Bruce Lee itu ngeleskan Bruce Lee kungfu ke seseorang yang bernama Yip Man. Minggu lalu Intan baru saja membahas tentang Yip Man. Siapa Yip Man itu? Buat teman-teman yang belum tahu, ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Setelah Bruce Lee ini les kungfu sama Yip Man, Bruce Lee ini semakin ketagihan. Dia rajin banget belajar kungfu sampai Yip Man itu dia itu merasa waduh ini murid saya kok dedikasinya tinggi banget sampai lo ya dilesi private sama Yip Man. Selain berlatih kungfu, Bruce Lee juga menerapkan cara hidup yang sehat.
Bruce Lee ini nggak ngerokok, nggak ngobat, nggak minum-minum, makan pun juga dijaga. Tapi sayangnya tetap aja dia mati muda. Di tahun 1958, Bruce Lee menang turnamen tinju dan caca tarian ballroom itu guys. Bruce Lee latihan caca itu serajin latihan tinju. Jadi Bruce Lee ini ya orangnya itu guys ya, kalau memang dia itu seneng, wah rajinnya itu setengah mati. Latihan dari pagi sampai pagi kalau dia seneng. Kalau nggak seneng, kayak nilai akademisnya itu jeblok nggak karo-karuan, hancur total. Bruce Lee itu pernah ya pada suatu hari itu terlibat perkelahian. Musuhnya itu kalah. Terus gitu musuhnya itu lapor polisi. Sampai polisi itu datengin rumahnya Bruce Lee. Diperingati tuh Li Hui Chuan. Ya, kalau sampai ada laporan kayak gini lagi, anakmu tak masuk no penjara loh. Diancam kayak gitu sama polisi. Pada bulan April 1959, Li Hui Chuan itu ngirim Bruce Lee ke Amerika untuk sekolah melanjutkan SMA di sana. Bruce Lee itu ya karena di Amerika ya dia mulai dari nol. Dia menjadi waiter di restorannya milik Ruby Cho. Siapa Ruby Cho itu? Suami dari Ruby Cho itu temennya Li Hui Chuan, ayahnya Bruce Lee itu. Bruce Lee juga tinggal di restoran itu. Sambil dia itu jadi waiternya Ruby Cho, Bruce Lee itu juga ngelatih kungfu. Muridnya itu yang semula sedikit itu berangsur-angsur menjadi banyak. Dia ngelatih di mana aja, di parkiran, di taman, di belakang rumah, pokoknya seadanya tempat. Sampai akhirnya muridnya itu banyak, dia mampu untuk mendirikan sekolah kungfu. Bruce Lee membuka sekolah kungfu pertamanya di Seattle dengan nama Lee Chun Fan Kung Fu Institute. Lee Chun Fan itu nama kecilnya Bruce Lee itu ya guys ya. Karena Bruce Lee itu sudah punya tempat, ya udah dia akhirnya tinggalnya ya di situ. Dia ndak nebeng lagi sama Ruby Cho. Kemudian Bruce Lee lulus SMA di sekolah Edison Technical Seattle. Habis itu dia melanjutkan lagi kuliah di Studi University of Washington. Sekolah kungfunya Bruce Lee itu juga berkembang sampai dia itu buka lagi cabang yang kedua yaitu di Oakland bersama dengan partnernya yang bernama James Lee. James Lee ini dia itu kenal sama Ed Parker. Siapa Ed Parker? Ed Parker itu artis bela diri Amerika Serikat. Ed Parker itu bilang sama Bruce Lee, aku besok itu ngadain kejuaraan karate. Kamu mau tampil di kejuaraan karateku? Diiyai sama Bruce Lee. Di kejuaraan karate yang diadakan Ed Parker, Bruce Lee itu mempertontonkan jurus-jurus kungfunya. Bahkan yang membuat wow para penonton pada saat itu, Bruce Lee push up dengan 2 jari. Nah, di situ ada seorang penata rambut terkenal yaitu J.C. Brink. J.C. Brink ini bukan cuma terkenal, dia memang profesinya menata rambut para artis. Nah, kalau memang jalan hidupnya jadi artis itu ya selalu ada jalannya ya. Makanya sampai ada istilah rezeki itu nggak kemana. J.C. Brink itu ngomong sama salah satu kliennya yang bernama William Dozier. William Dozier itu produser ternama Hollywood. Kemarin aku di kejuaraan karate, aku ngeliat talent, keren banget itu. Cara dia bela dirinya itu lain daripada yang lain. Sehingga William Dozier pun itu tertarik. Bilang sama J.C. Brink kayak gini, coba aku mau lihat rekaman yang kamu lihat kemarin itu, aku lihat. J.C. Brink itu entah gimana caranya, J.C. Brink pun akhirnya bisa mendapatkan rekaman kejuaraan karatenya Ed Parker kemarin. Dilihatlah sama William Dozier. William Dozier itu terpana dengan kemampuannya Bruce Lee. Nggak pakai babi bu. Saat itu juga Bruce Lee itu ditelepon, diajak main film. Di tahun 1966, perdana Bruce Lee itu main film yang judulnya The Green Hornet. Dan film ini meledak karena gaya bertengkarnya Bruce Lee itu unik banget.
ikonik banget, super cepet sampai sulit direkam. Kameramen itu bolak-balik ngeluh ke Bruce Lee, pak, kalau kungfu itu pelan-pelan, jangan cepet-cepet kayak gitu, ndak nututi nih kameraku ini. There is the finger jab, there is the punch, there is the back fist and then low. Of course, then they use leg, straight at the groin, or come up. Or, if I can back up a little bit, they start back from here and then come back. Di tahun 1967, Bruce Lee menciptakan jurus kungfunya sendiri, yaitu Jeet Kune Do. Jeet Kune Do ini gabungan kungfu sama aliran bela diri yang lain ya, jadi ini nggak murni kungfu. Kemudian berangsur-angsur Bruce Lee ya kepingin naik pangkat dong. Dia nggak mau jadi bintang film terus. Dia ya kepingin jadi produser. Tapi dia kesulitan jadi produser di Amerika Serikat ini karena dia memang waktu itu ada perselisihan dengan Warner Bros. Ya udahlah, akhirnya dia pun pergi ke Hong Kong. Siapa tahu dia bisa jadi produser di Hong Kong. Ini istilahnya loh ya, daripada jadi waiter di Amerika Serikat, mending jadi pemilik restoran di Hong Kong. Baliklah Bruce Lee ke Hong Kong, ke negaranya sendiri. Begitu Bruce Lee balik ke Hong Kong, dia sudah terkenal. Dia langsung dirangkul oleh Raymond Chow, pemilik perusahaan Golden Harvest, yang pada saat itu nomor satunya di Hong Kong. Di tahun 1971, Bruce Lee membintangi film The Big Boss dan film ini sukses. Film kedua lanjut yaitu Fist of Fury. Ini bukan sukses lagi, malah masuk box office. Kemudian Bruce Lee itu kembali ke cita-citanya yang awal, dia kepingin jadi produser. Maka itu dia menjadi produser sekaligus membintangi film yang dia tulis sendiri ya, judulnya Return of the Dragon. Dan film ini juga masuk box office. Kemudian di tahun 1972, Bruce Lee memproduksi sekaligus membintangi film Enter of the Dragon. Film ini juga meledak kayak film-film Bruce Lee yang lain. Lanjut lagi ke film berikutnya yaitu The Game of Death. Film ini lebih laris lagi. Kenapa? Karena ini film terakhirnya Bruce Lee. Bahkan Bruce Lee pun belum sempat lihat filmnya ini. Ini Bruce Lee itu meninggal di tengah-tengah syuting film ini. Jadi film ini sampai terlambat ya. Rilisnya dirilis ke permukaan bumi itu 5 tahun setelah Bruce Lee meninggal. Karena produsernya kebingungan, Bruce Lee meninggalnya di tengah-tengah kayak gitu. Dan film The Game of Death ini film martial art terlaris, bahkan lebih laris dari James Bond. Dengan pemasukan, dengan pengeluaran 850.000 USD, Game of Death ini meraup keuntungan 50 juta USD. Bruce Lee meninggal di usia yang ke-32 tahun. Dia mati muda, matinya juga mendadak. Kok bisa? Ini sekarang tak cerita nih kronologis kematiannya Bruce Lee. Pada tanggal 10 Mei 1973, saat Bruce Lee itu lagi syuting film Enter of the Dragon, Bruce Lee itu tiba-tiba kejang. Sampai Bruce Lee ini dilarikan ke rumah sakit Baptis Hong Kong. Dokter mendiagnosa Bruce Lee itu kena cerebral edema atau pembengkakan otak. Pada 20 Juli 1973, Bruce Lee ini ada meeting sekaligus dinner dengan George Lazenby, itu aktor juga. Pada jam 2 siang, Bruce Lee itu ketemuan dengan Raymond Chow di tempatnya Betty Ting Pei. Kemudian setelah mereka bertiga itu ngobrol-ngobrol, Raymond Chow itu tiba-tiba pamit. Tinggal berdua, Bruce Lee sama Betty Ting Pei. Tiba-tiba Bruce Lee itu ngeluh, kepalaku itu sakit. Sama Betty dikasih obat painkiller ya, yang namanya Equagesic, diminum sama Bruce Lee. Terus Bruce Lee bilang, wes aku tak tidur sebentar. Tidurlah Bruce Lee. Terus ternyata
Betty mencoba bangunin Bruce Lee, kok nggak bangun-bangun. Raymond Cho itu yang, loh ini sudah jamnya kok belum datang-datang nih Bruce Lee. Pas zaman itu kan belum ada HP nih ya. Raymond Cho langsung ngedatengin rumahnya Betty Ting Pei. Raymond Cho juga berusaha bangunin Bruce Lee, tapi Bruce Lee pun nggak bangun-bangun. Akhirnya dipanggil lah ambulan. Bruce Lee langsung dilarikan ke rumah sakit Queen Elizabeth pada saat itu juga, tapi setelah sampai ke rumah sakit nyawanya sudah tidak tertolong. Setelah diautopsi guys, ternyata Bruce Lee itu alergi terhadap jenis-jenis obat tertentu. Mungkin kematiannya Bruce Lee itu disebabkan oleh Aquagesic, obat yang dikasihkan Betty Ting Pei. Mendengar hal ini guys, Betty Ting Pei itu kasihan banget. Bruce Lee ini kan fansnya banyak tuh ya. Betty Ting Pei itu diancam, dimaki-maki sama fans-fansnya Bruce Lee. Sampai Betty Ting Pei itu kena skizofrenia. 我死都唔會叫佢好啊！你唞一陣啦，係咪？呢個好正常啊！就算有朋友嚟到你屋企，何必你屋企話頭痛啊？你都係俾佢休息下啦。Majalah Time mencatat bahwa Bruce Lee itu termasuk 100 orang paling berpengaruh di abad ke-20. Kalau teman-teman pernah ke Hong Kong, ada patung Bruce Lee besar banget di Avenue of Stars. Pada tahun 1993, untuk memperingati kematiannya Bruce Lee, Amerika Serikat itu sampai mengeluarkan uang kertas yang gambarnya Bruce Lee. Dan Hollywood Walk of Fame itu diaspal dengan lambang peringatan kematiannya Bruce Lee. Di tahun yang sama, Bruce Lee dianugerahi penghargaan prestasi seumur hidup untuk Hong Kong Konferensi Penghargaan Film. Pada bulan November 1998, Bruce Lee menerima penghargaan Superstar Film Seni Bela Diri oleh Asosiasi Wushu di Tiongkok. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Well, Kung Fu, the best example would be a glass of water. Why? Because water is the softest substance in the world, but yet it can penetrate the hardest rock or anything, granite, you name it. Water also is insubstantial. By that I mean you cannot grasp hold of it. You cannot punch it and hurt it. Every Kung Fu man is trying to do that. To be soft like water and flexible and adapt itself to the opponent. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.